Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini dengan tema melatih diri dalam bersikap sabar dan hidup rukun. Terambil dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Berbicara tentang sabar dan rukun, kedua kata ini saling berhubungan tetapi memiliki arti kata yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Mari kita lihat terlebih dahulu arti dari dua kata tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sedangkan arti kata rukun adalah baik dan damai, tidak bertengkar. Jadi, dapat kita pahami bahwa bersikap sabar dan rukun memiliki pengertian yaitu suatu sikap menahan emosi dan keinginan agar tercipta kebaikan dan kedamaian terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan nyata, kata sabar dan rukun adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Dan setiap kita sudah pernah mendengar perkataan bahwa kesabaran ada batasnya. Bahkan kita sendiri mengalami keadaan di mana kesabaran sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, tidak mengalami hambatan, dan semuanya berjalan tepat waktu. Akan tetapi, tidak sedikit orang mengeluh karena mengalami penderitaan dan masalah dalam hidupnya, sehingga hal tersebut membuat diri kita kehilangan kesabaran. Kita mulai merasa kecewa, putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Akibatnya, kita mengalami jauh dari hidup damai bahkan tidak mau rukun dengan sesama karena kehilangan kesabaran. Perlu kita ketahui bahwa kesabaran adalah salah satu bagian dari buah-buah Roh Kudus yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, melalui buah roh ini, kesabaran tersebut Tuhan taruh di hati kita agar kita dapat menciptakan hidup damai dengan cara hidup rukun dengan semua orang untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham membuat tindakan iman ketika mendapat perintah dari Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam Kejadian 12 ayat 1. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dalam Kejadian 12 ayat 4. Dalam Ibrani juga pasal 6 ayat 15 menyatakan bahwa Abraham sabar menanti penggenapan janji Allah. Allah menjanjikan keturunan bagi Abraham yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tentu saja, janji Allah tidak otomatis digenapi bagi Abraham. Namun Abraham menanti dengan sabar, karena hanya kepada Tuhan Abraham meletakkan pengharapannya. Menanti dengan sabar artinya Abraham menunggu dalam waktu yang sangat lama. Dari sikap Abraham tersebut menunjukkan bahwa kesabaran yang dimiliki Abraham adalah kesabaran tanpa batas. Bagaimana cara Abraham melatih diri bersikap sabar? Yaitu percaya kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran. Dijelaskan dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Abraham menerima janji Allah untuk memiliki keturunan pada saat ia berusia 75 tahun. Namun janji itu belum menjadi kenyataan dalam waktu yang lama. Walaupun demikian, ia tetap menantikannya dengan tekun dan sabar. Ketika mencapai usia 100 tahun, Abraham pun memperoleh janji Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Dijelaskan dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai yang kedua.
Selama 25 tahun menanti tentu bukan masa yang singkat. Namun iman Abraham besar. Iman yang membuatnya bisa percaya dan sabar untuk menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu jawaban doa dalam waktu yang sangat lama tentu saja tidak mudah bagi kita. Mungkin kita akan berkata bahwa menunggu adalah hal yang paling membosankan. Akan tetapi, mari kita belajar dari Abraham. Ketika menunggu janji Tuhan dalam waktu yang sangat lama, mungkin secara manusia Abraham juga merasa bosan. Tapi, apakah Abraham pernah bersungut-sungut dan terus mengeluh kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Abraham tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya hingga janji Tuhan tergenapi dalam hidup Abraham. Lalu, bagaimana dengan kita? Melalui pengalaman iman kita saat ini, mungkin kita bergumul bertahun-tahun dalam doa kita kepada Tuhan, meminta sesuatu untuk tujuan hidup kita pribadi. Dan Tuhan belum memberikan jawaban yang pasti sampai saat ini. Tetaplah bersabar dan jangan ada kata bosan. Karena kesabaran yang Tuhan ajarkan kepada Abraham, yaitu kesabaran tanpa batas. Teruslah bertekun dan percaya akan penggenapan janji Tuhan. Jika janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham, maka Tuhan juga akan menepati janjinya bagi kita yang tetap percaya kepadanya. Biarlah melalui kesabaran kita juga dilatih untuk dapat menciptakan hidup rukun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu keluarga kita, teman sekerja, saudara seiman, bahkan masyarakat yang ada di lingkungan kita tinggal. Tetaplah menjadi berkat bagi semua orang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.